Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini yaitu di tugas 2, materinya tentang pengembangan materi ajar dan model atau metode pembelajaran. Nah, yuk kita simak sama-sama. Nah, di sini saya punya tabel tentang penjabaran kompetensi inti dan kompetensi dasar ke dalam indikator pencapaian kompetensi tujuan pembelajaran dan materi pembelajaran pada mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti, khususnya di kelas 2 semester 2. Di sini sudah saya jelaskan materi yang akan saya bahas yaitu di KD 3.13 tentang memahami kisah keteladanan Nabi Ishak alaihissalam. Di sini IPK-nya atau indikator pencapaian kompetensinya saya kembangkan menjadi 3. Yang pertama menyebutkan sikap terpuji dari kisah keteladanan Nabi Ishak alaihissalam. Yang kedua menjelaskan, kemudian yang ketiga mengimplementasikannya. Indikator pencapaian kompetensi ini mengacu pada kata kerja operasional, menyebutkan, menjelaskan yang termasuk pada KKO C2 dan mengimplementasikan termasuk KKO C3. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat menyebutkan sikap terpuji, kemudian peserta didik dapat menjelaskan kisah keteladanan Nabi Ishak alaihissalam, dan yang ketiga, peserta didik dapat menerapkan sifat damai dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah KD atau KI 3. Sekarang di KI 4-nya yaitu keterampilannya, peserta didik saya minta untuk menceritakan kisah keteladanan Nabi Ishak alaihissalam yang ditujukan untuk mencapai supaya peserta didik bisa menceritakan dan menunjukkan perilaku damai seperti yang dimiliki oleh keteladanan Nabi Ishak alaihissalam. Berikutnya di sini masih sama, tabelnya sama, cuman beda di materi. Jadi materinya ada 3. Yang pertama kisah keteladanan Nabi Ishak, yang kedua kisah keteladanan Nabi Yakub, dan pembahasan yang ketiga yaitu kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. KD-nya yang saya jelaskan tadi beda di IPK sama tujuan pembelajarannya saja. Ini juga sama, Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian selanjutnya tabel berikutnya yaitu tentang penerapan model pembelajaran. Materi yang saya bahas tadi yaitu di KD 3.13 tentang Nabi Ishak, kemudian 3.14 dan 3.15. Materinya sama, hanya saja subjeknya yang berbeda. Membahas Nabi Ishak, Nabi Yakub, dan Nabi Muhammad SAW. Untuk materi ini saya memakai model problem based learning dan metodenya menggunakan metode role playing. Jadi nanti langkah-langkah yang saya ambil itu adalah membuat skenario. Jadi peserta didik nanti diminta untuk bermain peran mengenai kisah keteladanan Nabi Ishak. Yang selanjutnya yaitu langkah yang saya akan ambil membuat skenario, kemudian meminta peserta didik untuk membuat kelompok, kemudian mengutarakan dengan jelas tentang kompetensi yang harus diraih pada aktivitas pembelajaran bermain peran. Nah, di sini menggunakan proses berpikirnya yaitu proses berpikir ilmiah saintifik. Jadi meliputi mengamati, menanya, mencoba, menalar, serta mengkomunikasikan. Jadi nanti diminta peserta didik mengamati bahan ajar yang disajikan oleh guru. Kemudian peserta didik membaca buku yang berkaitan dengan pembahasan mengenai kisah keteladanan Nabi Ishak. Nah, kemudian pada proses menanya, guru memotivasi peserta didik untuk dapat memberikan pertanyaan terkait hasil pengamatan dari materi yang disajikan. Kemudian pada proses berpikir mencoba, guru melakukan percobaan kepada peserta didik dengan cara membagi kelompok belajar untuk memecahkan suatu permasalahan dari materi yang disajikan. Kemudian peserta didik juga diminta untuk menalar.
Jadi, guru menugaskan peserta didik untuk mencari informasi baik secara manual ataupun digital yang digunakan untuk mengolah data terkait masalah yang ditemukan. Nanti setelah itu semua terlaksana, pada kegiatan akhir yaitu mengkomunikasikan. Nanti di situ terjadi interaktif. Jadi membahas permasalahan yang ditemukan. Seperti di sini, tadi guru menugaskan untuk menyajikan permasalahan apa yang ditemukan. Kemudian nanti peserta didik pada kelompoknya masing-masing itu menyajikan bahan presentasi dengan menggunakan produk manual ataupun digital. Nah, setelah itu nanti peserta didik juga diminta untuk menerima tanggapan baik dari guru atau peserta didik lain. Setelah itu baru nanti ketika kegiatan akhir sudah selesai, nanti peserta didik memperbaiki hasil jika ada kesalahan atau kekurangan sampai nanti pada tahapan membuat kesimpulan. Nah, berikutnya di sini juga saya lampirkan instrumen penilaiannya. Kemudian sumber belajar yang saya pakai yaitu buku paket pendidikan agama Islam, dan seterusnya ini saya lampirkan beberapa materi atau teks mengenai bahasan yang akan dibahas. Oke, saya sajikan juga berupa gambar-gambar yang berkaitan dengan kisah keteladanan Nabi Ishak alaihissalam. Di sini ada anak yang berperilaku tidak patut untuk ditiru, dan di sini juga saya tampilkan bagaimana sih seharusnya. Jadi kalau intinya keteladanan kisah dari Nabi Ishak alaihissalam itu adalah beliau memiliki sikap atau perilaku yang ramah, selalu mencintai kedamaian. Jadi bagaimana caranya peserta didik bisa mengimplementasikan sikap tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Baik semuanya, sekian video kali ini. Mohon maaf masih banyak kesalahan dan kekurangannya. Video ini tidak lain hanya untuk memenuhi tugas saya di tugas kedua dalam pelaksanaan PPG Daljab 2022. Terima kasih banyak sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.